Ah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dah usah lagi. Semangat macam Pak Haji tadi, semangat. Baik, apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Mantap pula. Kalau ini saya jumpa. Kalau ada di rumah Ibu, ya. Ada yang mau kalah ya? Tetap semangat ya. Capek Bapak Ibu? Enggak kayaknya. Serius nih. Dan sekolah tak pakai ni? Ya? Tentu capek dan lesu itu ada balasannya. Tak tanggung-tanggung. Bukan main-main. Man shoma di siang hari, man qama di malam hari. Nanti katakan, sesiapa yang sungguh-sungguh puasa siang hari dan sungguh-sungguh menegakkan solat malam hari, qiyamul lail, dengan penuh keimanan dan ketakwaan, jaminannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Pertanyaannya, siapa yang tak punya dosa di masjid ini? Tak berdosa kita Bapak Ibu ya, termasuk yang ngomongnya. Walaupun saya sudah berdosa kita Bapak Ibu, entahkah mata kita, entah mulut kita, ya. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam itu berdosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Alhamdulillah. Baik. Tema yang diberikan adalah tentang apa tadi Dek? Dibacakan protokol tadi? Wah, semangat. Luar biasa nih. Tak cocok lah dia semua dia. Ya. Cuman kalau punishment ini, reward and punishment ini, ada juga ahli mengatakan jangan gara-gara hadiah kita dapat hadiah tak semangat pula. Itu ya. Jadi ada hadiah tak ada hadiah tetap semangat ya. Idul Fitri, ya. Sahabat tuh menangis kalau meninggalkan Ramadan nih Bapak Ibu ya. Kalau kita senang, itu pertanyakan itu. Memang senang tak salah juga, ya. Tapi sahabat itu kebanyakan menangis meninggalkan Ramadan ini. Diriwayatkan ada Abdullah bin Ibnu Mas'ud, salah satu sahabat Rasulullah yang banyak meriwayatkan hadis. Menangis dia, terseduh-seduh. Kenapa kau menangis, kata Rasulullah? Ya Rasulullah, Ramadan mau berakhir. Bukan hamba karena banyak dosa. Saya bilang sahabat banyak dosa ya Pak ya. Sahabat Rasulullah itu banyak pahala malah ya. Tetapi ada kekhawatiran, ibadah yang banyak dikerjakannya itu takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan awak. Awak nangis karena banyak dosa. Sahabat nangis karena pahala amal ibadah tidak diterima. Itu bedanya Pak ya. Kita nangis karena banyak dosa. Ya. Kalau sahabat itu takut tidak diterima pahalanya. Makanya Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya ada satu saja sujudku yang aku tahu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah wafatkan aku ketika itu. Ada satu saja sujudku diterima Allah, dia minta kepada Allah wafatkan aku ketika itu ya Allah. Karena kalau pahala yang ibadah yang diterima Allah sudah pasti mengarah kepada surga.
Kita yang banyak di masjid ini, siapa yang bisa jamin puasa yang dilaksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tak ada yang jamin ya Bapak Ibu ya. Termasuk pahala puasa Ustaz, tak jamin juga. Maka wajar menangis kita di akhir Ramadan ini. Karena kita yang capek letih kemarin itu takut kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Laisal 'id liman libasal jadid." Bukanlah yang berid Idul Fitri itu yang berpakaian baru, kata Umar bin Khattab. Walakinnal 'id liman ta'atuhu yazid wa khafa min yaumi 'id wa khafa min yaumil wa'id. Tetapi yang beridul fitri itu adalah mereka yang bertambah ketaatannya, wa khafa min yaumil wa'id, mereka yang khafa, takut akan hari pembalasan. Itulah yang disebut Idul Fitri, kata Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib mengatakan, innamal 'id, sesungguhnya 'id itu adalah liman taqabbala amaluhu wa siyamuhu, yaitu yang dikatakan 'id itu mereka yang diterima amal dan puasanya. Kita was-was kita nih ya, 29 hari yang lalu itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat malam yang kita kerjakan itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diterima, berandai kita nyampang usia kita pun tak sampai pula Ramadan yang akan datang. Apalagi kita tak jumpa Pak, Ramadan yang ini dah berlalu pula, yang akan datang tak sampai pula usia kita. Apa tak menangis kita dibuatnya itu? Tak ada lagi. Kan begini Pak, Imam At-Tabari itu mengatakan Ramadan itu ibarat madrasah. Kamu pernah kita dengar ya, ibarat madrasah. Apa fungsi madrasah? Jelas mentarbiyah, mendidik. Ada yang tuntas sekolahnya sampai akhir Ramadan, ada yang putus sekolahnya Bu ya, tak sampai tuntas. Ada yang mengatakan Ramadan ini sebagai tamu. Kalau tamu itu kita senang kita sama tamu itu, bertamu dia. Sudah lama kali tak jumpa, teman akrab kita, bertamu datang. Senang tak kita sambutnya Bu? Kita akan sediakan dia kopi, kita kasih dia goreng pisang panas, goreng bakwan panas. Senang tidak ya? Kita kasih dia kue, kita hidang apa yang ada. Itu tamu. Tetapi sudah lama cerita, tamu tadi nak pergi. Rasanya mau kejap saja. Kenapa nak pergi? Kau sudah berjam-jam kita, kata tamu tadi. Berjam-jam kita cerita, usahanya saya pergi. Begitulah Ramadan yang kita cintai ini. Sudah lama kita bertemu Ramadan ini, hampir 1 bulan. Sekarang Ramadan nak balik kan? Tak terasa ya Bu ya. Dia mau pamit. Itu ibarat Ramadan kita anggap tamu istimewa. Tapi ada orang menganggap Ramadan ini tamu yang menyengsarakan. Apalah Ramadan ini kau tak dapat merokok siang. Apalah Ramadan ini tak dapat kumpul-kumpul ya, nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi sama kawan siang. Jadi dianggap menyengsarakan. Banyak aktivitas yang menghalang mereka untuk tidak dapat melakukannya di bulan Ramadan. Dia menganggap ini Ramadan ini tamu yang menyusahkan, maka dia lebih senang cepat pergi Ramadan ini. Itu dia kan? Ada orang macam itu. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, innamal 'id la ya'sun Allah. Sesungguhnya itu adalah mereka yang tidak bermaksiat kulla yaumin, yang tak bermaksiat kepada Allah setiap hari. Itu yang dikatakan oleh Imam Hasan
Imam Hasan Al-Basri, seorang ahli sufi tasawuf di zaman salaf dulu. Imam Hasan Al-Basri ini ada kisahnya, dia bisa berjalan di atas air ya Pak ya, karomahnya ya. Kan waliullah kan, berjalan di atas air. Percaya kita Bu ya. Yang jelas ulama itu saking dekatnya pada Allah, diberikan Allah karomah, bisa berjalan di atas air. Apa di atas air? Bukan sulap itu. Kayak di Corbuzier berjalan di atas air itu bukan. Jadi dipertontonkan. Nampak awalnya Rabi'atul Al-Adabiyah, Rabi'ah Al-Adabiyah. Jangan sombong Hasan katanya. Kau baru bisa berjalan di atas air. Dibentangkanlah sejadah oleh Rabi'ah Al-Adabiyah. Sejadah tadi bisa terbang. Kemana-mana. Itu ya. Maknanya apa? Orang yang semakin dekat dengan Allah, salah satu fungsi Ramadan ini bisa mengantarkan kita kepada derajat waliullah. Maknanya bisa semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliullah itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Muslimin dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selama Ramadan itu memberikan remisi. Ibarat di penjara ya Pak ya. Jadi presiden itu memberikan remisi kepada ahli tahanan. Begitu juga Allah, itu setiap harinya memberikan remisi kepada penghuni neraka itu 600.000 orang per malamnya. Ada remisi 600.000 orang Pak Haji. Itu kulla lail, setiap malam dapat remisi 600.000 orang. Tepat pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan Ashrul Awakhir min Ramadan ya Pak ya. Dalam hadis kan sebut taharru Lailatul Qadar min Ashrul Awakhir Ramadan. Nabi kan menyuruh cari Lailatul Qadar itu 10 terakhir. Ada menyebut fil witri pada malam ganjil, berarti 21, 23, 25 dan 27, 29. Yang jelas Lailatul Qadar itu rahasia. Tepat pada malam Lailatul Qadar, Allah bermisi sebanyak tadi 600.000 per malam, sebanyak Ramadan itu. Kalau seandainya 29 kalikan 600.000. Kalau seandainya malam itu 30 kalikan 600.000. Itulah permisi orang dari seandainya dia ditetapkan jadi penghuni neraka. Dan remisi malam Lailatul Qadar. Tepat pada malam Idul Fitri ya, seluruh hamba yang beribadah pada malam hari itu Allah akan memberikan ampunannya dan juga terhindar dari api neraka. Tepat pada malam Lailah Idul Fitri. Ya, itu tentang Idul Fitri. Kecuali ada 4 golongan yang tak dapat itu kata Rasulullah SAW. Siapa 4 golongan itu? Yang pertama adalah al-mudmin. Mudmin itu kata dawam ya Pak ya. Bukan mukmin tapi mudmin, ayyashrab al-khamar, yaitu orang yang mendawamkan minum khamar, minum tua, minum anggur, termasuk narkoba. Kan kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamar. Narkoba memabukkan kan? Hilang kesadaran kita dibuatnya. Berarti narkoba bahagian dari khamar. Orang yang senantiasa mengkonsumsi narkoba tak dapat remisi tadi, kata Rasulullah SAW. Terus sekarang tinggalkanlah tuh narkoba kan? Bukan nasi ramas kota Buana ya. Itu nasi ramas apa kan? Betul-betul narkoba nih.
Itu yang bukti candu itu apa, Bu? Tak dapat uang, itu darah sendiri diminum. Disilet tangannya diminum. Macam vampir ya. Itulah bukti dia mendawamkan minum khamar itu. Candu ya, candu. Apa lagi? Sikit bawa ya. Ini agak apa sikit? Ada 4 tadi ya, 3. Yang kedua, yaitu wal'aqul walidain. Anak yang durhaka kepada orang tuanya. Anak durhaka tak dapat remisi dari Allah Subhanahu wa taala. Tak dapat jaminan ampunan. Jangankan hari kiamat, sejak di dunia anak durhaka ini telah celaka, rezekinya sempit, hidupnya susah. Anak durhaka. Mana ada sejarah anak durhaka senang hidupnya? Tak ada. Wa'budullaha wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sembah Allah semata dan kepada ibu dan ayah berbuat ihsan. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Bila keduanya telah usia lanjut atau salah satu keduanya telah berusia lanjut, fala taqul lahuma jangan katakan cis'ah kepada orang tua. Bu, kalau tinggi nada anak itu tersinggung nanti, Bu. Bapak, tersinggung ya? Begitu. Kita di sini siapa yang tak punya orang tua? Adakah yang lahir dari cangkang telur sini? Tak ada, Pak ya? Setahu kami itu cuma ada 3 makhluk yang tak punya orang tua. Yang pertama adalah Nabi Adam. Tak punya bapak, tak punya ayah, tak punya ibu. Allah ciptakan langsung. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Siapa lagi? Istrinya. Tak punya ibu tapi punya bapak. Lahir dari mana Siti Hawa? Dari tulang rusuk yang paling tulang rusuk sebelah kiri yang paling bengkok. Tak punya ibu, tapi lahir juga. Kan? Siapa lagi? Nabiullah Isa. Tak punya bapak, tapi punya ibu. Maka Isa binti Maryam. Disebutkan Al-Quran itu Isa binti Maryam. Selain itu tak ada. Kita semua punya orang tua. Adapun anak yang lahir karena kecelakaan itu ada orang tuanya. Itu karena kecelakaan. Itu dicoblos sebelum pemilu namanya ya. Itu beda, Bu ya. Anak gadis bawa kemana-mana karena saya tidak begitu sayang sama anak. Bawa kemana-mana masuk angin gemuk, ya kan? Anak yang lahir dari zina itu putus nasab. Bapaknya itu tak boleh menikahkan. Ayah biologisnya itu karena dicoblos sebelum akad nikah. Tak dapat harta warisan. Nikah masih tetap kekeh menikahkan itu, anak itu berzina selamanya. Ya kan? Karena sayang, ya kan? Anak durhaka ya. Jangan katakan cis'ah kepada ibu dan ayah. Fala tanharhuma, jangan bentak keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Wakhfid lahuma, rendahkan diri kalian kepada kedua ibu dan ayah. Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, dengan penuh kasih sayang. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Banyak-banyaklah minta ampun kepada Allah untuk kedua ibu dan ayah kita. Ya. Kalau mereka yang sudah meninggal, doakan. Karena itu bahagian daripada anak yang soleh. Kan waladun soleh yad'u lahu. Anak soleh itu ya doakan orang tua sudah meninggal. Kalau dia masih hidup, celakalah kata Jibril. Ya, orang tuanya masih hidup, fala yadkhulul jannah, tapi gagal mengantarkannya ke surga. Orang tuanya masih hidup tapi gagal mengantarkan anak tadi ke surga. Celaka kata Jibril. Amin kata Rasulullah. Itu yang kedua. Anak durhaka tidak dapat remisi daripada Allah SWT. Yang ketiga adalah qati'ur rahim.
Orang yang memutus dari silaturahim. Nah, ini hubungannya dengan mempererat persaudaraan dari Pak ya. Memutus hubungan silaturahim tidak akan dapat remisi dan ampunan Allah Subhanahu wa taala selama puasa ini. Nah, jadi kalau ada sekarang mah putus hubungan baiknya dengan karib kerabatnya, ahli pemilik, ahli keluarganya, cepat-cepat eratkan sebelum Ramadan habis. Cepat-cepat minta maaf. Baik maupun kerabat jauh maupun kerabat dekat. Termasuk juga jiran tetangga kita. Ya, al-jarir junub, tetangga dekat dan tetangga jauh. Ya, mesti dijalin hubungan yang baik. Orang yang memutus silaturahim tak akan dapat remisi dari Allah. Terakhir adalah al-musyahim. Al-musyahim itu adalah orang pendendam. Takkan pernah mau memaafkan kesalahan orang lain sampai mati, takkan kumaafkan katanya. Orang macam dia ngomong takkan dapat remisi daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang pendendam takkan dapat jaminan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Al-musyahim. Ya. Kan wal kazimin al-ghaiza wal 'afina 'anil nas. Allah yuhibbul muhsinin. Kan orang yang menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Inilah orang calon penghuni surga, kata Rasulullah SAW. Akan datang nanti waktu Rasulullah menunggu waktu salat asar, akan datang nanti calon penghuni surga, kata Rasulullah. Kalau ada disebut Rasulullah orang yang dijamin masuk surga, itu telinga sahabat itu terbuka langsung. Kok istimewa sekali dia? Apa istimewanya dia? Kok dia disebut jaminan? Disebut oleh Rasulullah orang yang dijamin masuk surga. Apa sih kelebihannya? Terutama Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, itu terbuka telinganya. Masuklah orang itu dari sahabat Ansar. Besok menunggu waktu sholat, kebiasaan yang baik menunggu waktu sholat datang ya Pak ya. Dan masuk lagi akan datang dari Rasulullah orang yang dijamin Allah masuk surga. 3 hari berturut-turut, ya. Akhirnya dibuatlah siasat oleh Abdullah bin Umar ini. Apa istimewanya orang ini sampai dibilang Nabi ini orang yang dijamin masuk surga. Dicari alasan dia sedang bermusuhan dengan ayah kandungnya, lagi merajuk, dia pulang pergi dari rumah. Akhirnya dia numpang nginap di rumah tamu, di rumah sahabat Ansar tadi. Bertamu kan batas tamu 3 hari 3 malam ya Pak ya. Lepas dia jadi orang biasa aja lagi. Tak ditanggung tuan rumah lagi ya. Batas tamu itu 3 hari saja. Alasannya saya sedang hubungan tak baik dengan ayah saya. Saya merajuk, izinkan wahai hamba Allah untuk bisa menginap sementara di rumahmu. Baiklah, izinkan. Tapi hari pertama biasa-biasa saja, macam kami juga ibadahnya. Sholat berjamaah, baca Quran, sholat malam, biasa-biasa saja. Hari kedua gitu juga, tak ada istimewa. Sholat duha, ya kan, sholat tahajud, ya, puasa Senin Kamis. Kalau tempat hari Senin Kamis, ya kira-kira begitu loh Bu ya. Amalannya biasa-biasa saja. Kok disebut Rasulullah ini orang yang dijamin masuk surga? Akhirnya hari ketiga itu dia jujur. Wahai hamba Allah, sebetulnya saya itu tak ada apa-apa dengan ayah saya, baik-baik saja. Umar bin Khattab, kan Umar bin Khattab itu, Abdullah bin Umar kan. Saya menginap di tempat antum nih karena disebut antum ini calon penghuni surga. Apa sih istimewanya? Kama nazarta wahai akhi, sebagaimana engkau tengoklah. Seperti itulah kita sama berjamaah di Masjid Nabawi, ya kan? Sama tilawah Quran, sholat malam, ya, sholat sunnah duha, sholat sunnah syuruk, biasa puasa sunnah, biasa saja, tak ada yang istimewa. Cuman sebelum tidur, saya punya kebiasaan yaitu memaafkan kesalahan orang lain yang ada padaku. Kalau ada saya salah, saya minta maaf. Tapi kalau ada salah orang sama saya sebelum tidur, sebelum saya mau mati, tidur pagi dari mati
mati ya Pak ya. Sebelum saya mati nih, saya maafkan semua kesalahan orang lain kepadaku. Itulah kata sebulan tadi. Tak payah saya nginap 3 hari itu Pak. Ya kan? Itulah yang menyebabkan antum itu disebut oleh Rasulullah calon penghuni surga, memaafkan kesalahan orang lain. Hari Idul Fitri inilah kesempatan kita menjalani Idul Fitri lebih baik lagi. Kita memaafkan segala kesalahan orang lain kepada kita. Jangan jadi pendendam. Dendam itu tak baik, penyakit iblis. Gara Adam lah dia tercampak dari surga, betul Pak? Gara Adam lah diciptakan, iblis tercampak dari surga. Awas kau dah. Keturunanmu akan kusesatkan. Kan begitu janjinya kan? Dendam itu sifat iblis. Orang yang punya sifat iblis tidak layak tinggal surga. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.